Pemirsa, polisi mendalami motif dari peristiwa ledakan bom rakitan di Madrasah Aliyah Negeri 3, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat. Hasil penyidikan sementara, pelajar berinisial R diketahui merupakan korban dari bullying yang dilakukan oleh temannya. Memasuki tahun ajaran baru, publik dihebohkan dengan peledakan bom rakitan di Madrasah Aliyah Negeri Padang, Sumatera Barat. Tidak ada korban jiwa, namun ledakan sempat mengagetkan siswa dan menimbulkan kerusakan fasilitas sekolah. Pelaku peledakan bom merupakan salah satu siswa di sekolah tersebut berinisial R. Ia mengaku nekat meledakkan bom rakitan lantaran tekanan mental menjadi korban perundungan sesama teman sekolah. Dari pemeriksaan awal terungkap bahwa R mempelajari cara membuat benda yang bisa meledak dari internet secara otodidak, termasuk mengumpulkan bahan baku dan alat-alat yang diperlukan melalui toko daring. Pelaku belajar merakit bom sejak sekitar 4 bulan terakhir secara diam-diam, tanpa sepengetahuan orang tua maupun keluarga yang lain. Kita ke depan akan melakukan langkah-langkah di mana anak ini sebenarnya korban. Ya, korban. Nah, kita akan mencoba untuk memulihkan istilahnya semangatnya sehingga tidak ada rasa lagi untuk emosi dan segala macam. Ya, kita akan melakukan pendekatan ya, karena anak ini korban dari rekannya sehingga berbuat seperti itu. Perbuatan nekat pelaku bom rakitan di Padang, Sumatera Barat itu juga diketahui terinspirasi dari peristiwa bom di SMAN 72 Jakarta tahun 2025 lalu. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Mayendra Eka Wardana menyatakan penyidik masih mendalami keterangan R yang mengaku bergabung dalam sejumlah grup daring yang membahas pembuatan bahan peledak. Mulai intensif dengan internet itu mulai tahun 2023, yang bersangkutan memiliki rasa ingin tahu yang sangat dalam ya terhadap internet, kemudian mengakses dengan bebas. Akhirnya juga terkait dengan komunitas-komunitas ini yang bersangkutan terpapar di media sosial karena memang propagandanya yang begitu masif, dan akhirnya mendalami juga belajar tentang bagaimana merakit bahan peledak dan sebagainya, itu dia dapat di media sosial gitu, Mbak. Mayendra menambahkan, sebelum kasus di Padang mencuat, Densus 88 lebih dulu mengungkap adanya keterkaitan ledakan bom Molotov di SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kubur Raya, Kalimantan Barat dengan kasus bom di SMAN 72 Jakarta. Pelaku kedua ledakan itu tergabung dalam True Crime Community yang merupakan komunitas digital yang membahas berbagai kasus kriminal nyata dan berkembang di berbagai platform sosial media. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menilai paparan komunitas semacam itu berpotensi mendorong sebagian remaja meniru tindakan ekstrim. Dari Padang, Sumatera Barat, Endi Oktario, Metro TV. Aksi nekat pelajar korban bullying kembali terjadi. Benarkah minimnya pengawasan dan sarana pengaduan di lingkungan sekolah untuk korban bullying memicu korban memilih media sosial hingga akhirnya nekat melampiaskan aksi kekerasan tersebut? Kita membahasnya bersama analis terorisme Nur Huda Ismail. Mas Nur Huda, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Tadi kita sudah dengarkan ya Mas pernyataan dari Wamenak, kasus ledakan bom rakitan di Padang diketahui terinspirasi dari kasus bom SMAN 72 Jakarta tahun 2025 yang lalu. Itu sama-sama kalau tidak salah ada komunitasnya di situ, kemudian juga yang di Jakarta itu ada tulisan pelaku kekerasan di luar negeri yang dituliskan dalam barang bukti yang sudah dikumpulkan. Nah, apakah ini menandakan ada pergeseran paradigma, Mas Nur Huda? Karena kalau kita berbicara radikalisme kan sebenarnya yang dilakukan pelaku yang dilakukan ini kan juga termasuk radikal begitu ya, memilih cara untuk merakit bom untuk diledakkan. Apakah ada pergeseran definisi di situ? Ya, betul. Tapi sebetulnya pola pergeseran cara orang terlibat di dalam aksi kekerasan itu ya karena adanya teknologi. Ya sama kayak kita dulu kalau belanja kan selalu ke pasar, jalan gitu. Tapi sekarang kan dengan adanya online ya kita tinggal milih aja. Jadi terjadi pergeseran behavior gitu. Jadi ada cara orang bergabung, cara kita hidup juga begitu. Dan perlu diingat fenomena ini bukan fenomena yang hanya dialami di Indonesia.
tetapi fenomena yang dialami minimal di regional. Di sini di Singapura juga begitu, di Malaysia juga begitu, bahwa anak-anak muda ini mempunyai perilaku berbeda, mencari identitasnya. Saya sepakat sekali dengan pihak aparat tadi, terutama dari pihak kepolisian yang secara spesifik membacanya bahwa ini adalah korban. Karena kalau dengan perspektif korban, ya kita kemudian akan melihatnya dengan cara berbeda, meskipun apakah anak-anak itu bisa terlibat di dalam aksi teror? Jawabnya iya, tetapi harus cara pandang yang berbeda. Dan saya kira negara sudah betul melihatnya dengan cara pandang itu sebagai korban. Poin yang kedua adalah bahwa identitas itu adalah sesuatu hal yang sangat cair. Jadi kalau membaca ini fenomenanya hanya sebagai radikalisasi, mungkin kurang tepat, tetapi adalah proses seseorang anak muda, terutama anak-anak yang sedang mengalami kebingungan terhadap identitas dirinya. Dan ironisnya internet itu, sosial media, dan tadi kan ada klub-klub itu yang kemudian memberikan jati dirinya. Nah, dalam secara akademis itu biasanya peneliti menyebutnya ini sebagai composite violent extremism. Itu bahasa Inggris ya. Composite itu yang istilahnya campuran ya. Dimulai dia kalau dulu kan kalau lu bergabungnya itu ideologinya jelas. Oh ini Al-Qaeda, oh ini ISIS. Kalau sekarang itu dia biasanya digerakkan dengan permasalahan tadi dari pihak Kementerian Agama sudah betul, permasalahannya itu adalah masalah psikologis. Nah, ingin mencari jawabannya itu mencopot dari mana-mana yang ada di internet itu, mencobain gitu. Jadi internet menjadi salah satu media di mana mereka menemukan skillnya jawabannya. Nah, tantangan terbesarnya itu adalah sebetulnya pihak satu yang sering kita lupakan dengan adanya PP Tunas itu kan sebenarnya negara sudah sampai ya. Itu adalah pengelola platform. Pengelola platform itu juga saya kira harus dilibatkan secara aktif karena platform-platform inilah yang sebenarnya mendorong, mempercepat orang untuk mendapatkan akses, terutama anak muda. Selain bahwa tentu masyarakat, guru, dan orang tua mempunyai peran yang tidak kecil di sini. Oke, meskipun itu kalau kita lihat dari setidaknya kalau kita tarik garis ya dengan ledakan yang terjadi beberapa waktu sebelumnya ada di Jakarta kemudian di Kuburaya Kalimantan Barat itu sama-sama membuat atau awalnya terinspirasi kemudian merakitnya itu belajar dari internet tapi bomnya saja itu berbeda-beda begitu yang digunakan kan bahayanya di situ. Tapi soal identitas nih Mas Nur Huda. Kalau kita ingat saat itu kan ada senapan yang ditulisi nama-nama pelaku kekerasan di luar negeri. Nah saat ini pelaku dinyatakan sempat kabur mengganti seragam dengan kaos putih dan celana biasa. Kemudian memakai topi dan topeng serta ketapel. Kalau tadi soal ingin menunjukkan identitas, apakah ini bentuk salah satu di antaranya Mas? Untuk apa ini dilakukan? Ya, betul. Jadi kan identitasnya itu kan kalau dulu kan orang ketahuan linier. Oh ini kelompok Islam. Ini mungkin ya. Kalau orang Padang ya saya pikir dia Muslim ya. Kemudian kalau dia terinspirasi white supremacy kan pakainya model kayak seperti itu. Jadi kalau anak-anak ya dia mencopot sana mencopot sini begitu. Dan ini lagi-lagi misalnya kalau di Singapura aja ya. Di Singapura itu ada seorang remaja India Kristen terinspirasi white supremacy. Padahal kalau dia India itu ya tentu dia orang-orang kulit putih menganggapnya ya nggak cukup bagian dari kelompok kita ya. Tapi dari internet ya nggak masalah itu orang bisa masuk ke sana. Tetapi terus kemudian dia ingin menyerang masjid. Nah ini yang terjadi. Jadi oleh karena itu, kalau saya melihatnya itu, fenomena ini memang kalau tadi sudah disebutkan, itu saling belajar melalui internet, copycatting gitu. Terinspirasi satu dengan yang lain. Peristiwanya di Indonesia, orangnya orang Indonesia. Tapi karena internet, jadi batas wilayahnya ya dia bisa aja peristiwa-peristiwa misalnya yang ada di Christchurch, di New Zealand, atau kemarin yang terbaru kita kan yang di Ya. itu. Apakah ini termasuk dengan komunitas true crime community Mas yang selalu disebut-sebut? Artinya meskipun katanya sudah ditutup ternyata tumbuh lagi begitu? Ya, ini kan karena kemudian kan di WhatsApp itu di kelompok-kelompok inilah yang kemudian ada namanya sosialisasi terhadap kekerasan. Karena yang ditonton terus kan kondisinya kayak seperti itu. Dan ini yang sebetulnya inilah generasi di mana anak-anak muda, saya sini bapak 2 anak ya, anak saya umur 17 sama 15. Itu untuk membentuk jati diri identitasnya, itu misalnya saya tanya, lu nanti besar pengen jadi apa? Itu jarang tuh terinspirasi hanya karena gurunya atau hanya karena ustadznya, apalagi karena saya. Tapi dia lebih terinspirasi tokoh-tokoh yang ada di internet gitu. Oh karena si ini. Jadi internet itu menjadi wilayah di mana pembentukan identitas itu menjadi kental banget bagi anak-anak ini. Makanya perlu banget ketika kita memahami fenomena ini tidak melulu dengan kacamata
misalnya radikalisasi agama, tetapi lebih pada misalnya dampak algoritma terhadap Baik. pilihan-pilihan sikap orang. Itu juga harus dipikirkan. Dampak Meskipun sudah ada bullying, tadi kan upaya-upaya yang itu dilakukan disebutkan untuk bullying, mencegah well-being itu ya, itu menjadi termasuk dengan penting. PP Tunas. Ini Mas Nurhuda, oleh karena ini pesan ini Oke. tidak akan bisa negara aja, terutama aparat keamanan harus kerjasama dengan berbagai pihak. Oke, Mas Nurhuda, moving forward ya, artinya ini kan harus ada evaluasi dan kalau pernyataannya ini merupakan korban bullying, melihatnya dari POV korban. Ternyata korban ini sudah minta pindah sekolah sejak kelas 11. Artinya sudah sudah diketahui ya bahwa mungkin tidak secara eksplisit, tapi ada masalah yang dialami sampai minta pindah sekolah. Nah, di mana evaluasinya kalau sampai ternyata sudah pernah memberikan tanda-tanda, apakah pengawasannya kurang? Jadi korban dari siapa sebenarnya pelaku ini, Mas? Ya kalau saya kan juga nggak tahu persis ya, kan ini kan secara etik kan saya nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum saya melakukan wawancara. Tapi yang punya hak itu kan misalnya BP pihak aparat ya, BP terutama pihak aparat ya itu. Nah, permasalahan kalau di bullying ya saya nggak tahu apakah itu bullyingnya itu karena offline sama kelas. Kalau ingin pindah ya mungkin karena sesuatu kelas. Tetapi jangan salah, bullying itu juga terjadi di online. Ya tadi saya ceritakan, anak saya itu pernah nangis karena dibulinya di mana? Dibulinya itu di Roblox. Jadi dia itu seorang anak main Roblox, dibully di Roblox aja orang bisa menjadi sedih. Nah sekarang itu kan bullying online itu juga ada gitu. Nah makanya itu sekarang ini perspektif pendekatan radikalisasi atau ancaman anak-anak menggunakan kekerasan melalui internet itu harus diperluas terhadap salah satu aspeknya itu well-being, terutama digital well-being itu loh Mas. Jadi ini perspektifnya harus diperluas lagi dan sekarang ini kan selalu yang disalahkan pihak orang tua kurang ngobrol. Dan sekarang orang tua ini dalam kondisi yang sulit kayak begini ini ya perhatiannya susah loh sama anak-anak. Bahkan kayak saya aja yang juga tahu loh dampak internet itu nggak bagus ya. Kalau saya sibuk aja ya anak-anak itu ya udah saya biarin aja main main gadgetnya gitu. Padahal itu nggak bagus. Cara pemikiran itu nggak bagus. Harus perlu ada waktu-waktu di mana ada grounding, jeda lah kira-kira begitu. Oke, artinya termasuk juga mengawasi apa yang dibuka anak-anak ya, karena ternyata korban yang melakukan ledakan ini bahkan sempat mengunggah alat-alat yang digunakan untuk merakit bom dan tasnya ke TikTok. Artinya bahkan sudah sampai ke situ untuk menunjukkan eksistensinya dan menyampaikan pesan. Terima kasih Mas Nurhuda, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.